Halo, selamat malam teman tradingku, gitu ya. Jadi itu adalah sapaan saya buat teman-teman tentunya yang hobi trading di setiap harinya. Selamat datang tentunya di bimbingan belajar. Ini bisa dikatakan bimbel, bimbingan belajar soal saham. Jadi kita akan membahas, menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya akan membahas seputar percuanan. Jadi mulai dari investing, scalping, trading, dan banyak hal. Dan malam hari ini kita itu akan bersama dengan sang super scalper. Jadi bisa dikatakan saya bilangnya super scalper karena saya tuh banyak sekali belajar sama Mas Bekti. Siapa lagi kalau bukan Mas Bekti, tentunya kita akan membahas banyak banget malam hari ini dengan Mas Bekti. Jadi trading ala bektimologi, trading saham bektimologi. Gimana ya bektimologi itu? Karena saya aja dari Mas Bekti. Kita langsung udah ada tuh Mas Bekti, kita langsung panggil buat masuk di malam hari ini. Ada nggak sih Mas Bekti udah join nih belum? Hai Mas Bekti. Halo Mas Gibran, Apa kabar Mas Bekti? baik-baik Mas. Oke, Oke, dengar saya nggak tuh suara saya? Jelas ya? jelas banget nih Mas Bekti. Aku terlalu Siap, gorengan buat kamu yang blue chip. sama. Jadi sobat Oke, oke, oke. malam hari ini tentunya. Jadi malam hari ini kita tuh santai aja ya Mas Bekti ngomong cerita-cerita Mm-mm. banyak hal. Saya itu tahun lalu kita pertama kali bertemu, datang ke Indonesia, terus menceritakan journey-nya seperti apa di scalping dan juga trading. Saya tuh terkesima dengan cara Mas Bekti. Bahkan bukan cuma saham aja Ara. Followers Mas Bekti juga Ara nih. Ini udah wah tinggi. Selamat dulu ya. Mas ya, sama selamat juga buat Padepokan BTS. Semoga sukses selalu tentunya ya. Mas Bekti, Oke. ini kan udah banyak nih pertanyaan yang masuk. Banyak banget. Jadi kalau Mm-mm. mau baca Mm-mm. kan langsung aja di kolom chat, karena nanti kalau misalnya agak nge-lag kita akan tutup kolom komennya di malam hari ini siapa supaya nggak nge-lag Siap. gitu ya. Oh, tapi ceritain dong singkat aja mungkin seperti apa sih Mm-mm. awal perjalanan seorang Bekti Sutikna itu bisa menjadi sampai dengan saat ini. Sebenarnya kalau cerita dari awal sih saya sering cerita ya Mas di mana-mana di live IG sebelumnya. Cuman yang bedain adalah eh, di situ aku tekankan bahwa aku tuh nggak pernah menyerah. Kuncinya di situ Hmm. Mas. Kalau mungkin cerita dari 2008 saya jadi mahasiswa kemudian trading itu udah tak ceritain di mana-mana. Tapi yang ingin saya tekankan adalah sikap saya yang tidak menyerah Mas dan aku lebih fokus ke saham. Itu yang ingin saya Hmm. tekankan. Jadi Hmm. katakanlah saya pernah hampir menyerah ya 2013, 2014 itu saya benar-benar hampir putus asa, market sepi, ya kayak belum dapat apa-apa dari market. Jadi Hmm. disitulah muncul perasaan aku, cuman apa sih yang membuat waktu itu Bekti kok nggak mau menyerah gitu? Aku karena the power of kepepet, karena nggak ada jalan lain selain saham. Jadi mau nggak mau saya tuh harus sukses di saham. Jadi belajar terus, pokoknya gitu. Yang saya pelajari dari Mas Bekti itu mentalnya keren banget. Jadi Mm-mm. nggak cepat menyerah dan memang mau berjuang. Nah, ini ada yang bertanya nih. Jadi langsung aja banyak banget pertanyaan soalnya Mas Bekti. Saya aja mungkin nggak kebagian nanti bertanya. Mas, ini mula seperti apa nih Mas Bekti? Cara pemula buat trading. Mm-mm. Sebenarnya kalau dibilang cara pemula buat trading tuh gini ya teman-teman, banyak sekali teman-teman itu yang cerita sama saya itu banyak yang salah kaprah. Biasanya orang yang pingin masuk di saham itu pasti pengen ya biar cepet kaya, biar dapat Hmm, profit, biar betul. bisa beli ini itu. Itu aku maklum, itu benar. Sebenarnya tujuan kita itu di saham ya memang seperti itu. Tetapi, nah ini dia. Tetapi banyak di awal dia yang menafsirkan pengennya instan. Ini yang salahnya di Hmm, sini. Jadi dia langsung pengen berpikir gimana cara jual belinya tanpa mengabaikan teori, tanpa belajar, dia cuma menggantungkan pada rekomendasi orang lain. Nah, disinilah kesalahan awalnya. Maka dari itu saya hmm, sering bilang kalau di awal itu ibaratkan kayak sebuah profesi. Kalau hmm, seorang dokter ya, kalau kita tuh lihat seorang dokter saja deh, pertama kali kita melihat dokter, dia kok cuma ngobatin pasiennya, cuman kayak gitu, cuman pakai stetoskop, diukur suhu tubuhnya, dikasih obat sembuh, terima uang, enak banget. Aku mau udah jadi dokter kalau kayak gitu gitu kan. Tapi kan dokter juga punya proses. Dia harus kuliah benar. 4 tahun, 5 tahun, mungkin jadi koas dan lain sebagainya. Nah, ini dia yang ingin saya tanamkan ke teman-teman pemula. Jadi di awal itu jangan berorientasi langsung ke situ dulu. Anda itu masih adaptasi. Baik dengan Hmm, softwarenya,
cara buy dan sell-nya, mempelajari analisa teknikal, fundamental, market sideways, bearish, bullish, itu semua Anda harus lewatin dulu. Jadi gunakan uang yang kecil itu untuk belajar dulu. Jangan langsung Mhm. mengarah, langsung cuma sekedar profit, profit, profit. Ini bahaya sekali. Bahkan saya sering menyebut kalau cut loss itu kan kayak uang belajar, uang sekolah gitu. Jadi di awal tuh wajar kok kalau Anda cut loss. Justru dari cut loss itulah yang membuat Anda nanti jadi mau belajar. Jadi kalau di awal tuh yang saya rekomendasikan jelas. Belajar teori dulu, baca-baca buku semuanya, luruskan mindsetnya dulu. Kemudian yang kedua, buka rekening efek dan jangan lupa gunakan uang terukur dulu yang kecil. Itu untuk belajar. Jadi setidaknya nanti kalau terjadi loss, resikonya itu terukur kecil gitu. Kemudian yang ketiga, ya terus asah terus, praktik terus, coba terus Mhm. karena disitulah nanti akan adaptasinya akan dapat di situ. Jadi memang harus benar-benar dilatih, memang harus latihan gitu. Dan itu cut loss itu menurut saya memang makanya saya gunakan uang kecil itu biar apa? Biar terukur ruginya gitu. Yang penting Anda Jadi adaptasi dulu gitu. trading pemula itu mulai dari berapa Mas Bekti? Biasanya kalau menurut kacamata Mas Bekti. Sebenarnya kalau dibilang nominal sih kembali ke masing-masing ya. Ada Mhm. teman saya itu yang mulai dari katakanlah cuma 1.500.000 itu ada karena saya tanya dulu di awal gini, kamu siap resiko uang berapa? Setidaknya kalau uang itu hilang, kamu nggak kecewa. Dan setidaknya kalau uang itu hilang, kamu tuh nggak merasa gimana-gimana. Nah, jadi temanku bilang, saya siapnya 1 juta, saya siapnya 500.000. Ya sudah, gunakan uang itu dulu gitu. Dan jangan pakai margin di awal. Bahaya nanti Oke. kalau udah pakai margin di awal pasti inginnya mencoba terus itu. Jadi di awal kalau untuk nominal saran saya kembali ke masing-masing, tetapi kalau bisa jangan sampai lebih dari 10 juta. Itu untuk Oh, awal dulu jangan sampai gitu. jangan lebih dari 10 juta untuk awal supaya dan juga apapun yang terjadi. Masuk saham dua cuan atau cut loss ya. Itu dua dua Ya, doang nih ya, hasilnya oh cuan benar atau cut Mas. loss dengan lapang. Nah, Mas Bekti, kalau Mas Bekti sendiri masuk ke saham, itu gimana sih melihat saham? Misalnya ini ada yang bertanya juga untuk bid offer, itu berpengaruh nggak dalam tradingnya, Mas Bekti? Ya, pengaruh sekali Mas. Yang saya lakukan itu kalau saya itu scalping, jelas aku Hmm. benar-benar kayak senjataku untuk perang itu running trade dan bid over. Itu benar-benar aku andalkan banget. Bahkan di situ kalau untuk scalping itu chart nggak terlalu, saya bilang nggak terlalu ya. Saya pakai tetap buat referensi, tetapi saya lebih mengandalkan bid dan over dan running trade Mhm. untuk screeningnya. Jadi menurut saya itu penting sekali. Nah, tetapi jangan diartikan utuh nih bagi para teman-teman yang mungkin baru nyoba pemula. Saya ingin kayak Mas Bekti, saya screening pakai running trade, lihat bid over. Nah, apa sih yang saya lihat dari running trade biar kayak Mas Bekti? Nah, jangan diartikan gitu. Jadi saya itu melakukan seperti ini karena memang ada prosesnya. Saya sudah Mhm. lama sekali di market, katakan lebih dari 10 tahun ya. Dalam bukunya itu siapa yang 10.000 jam itu outliers itu kan kalau kita tuh mau menekuni sebuah bidang dibutuhkan kurang lebih 10.000 jam untuk menekunin suatu bidang. Katakanlah kalau per hari itu 7-8 jam, itu kita kira-kira 8 sampai 9 tahunan Mas untuk menekuni sebuah bidang. Nah, maka dari itu kalau cara saya screeningnya cuma lihat running trade bid over, karena saya itu sudah cukup lama memahaminya. Jadi teman-teman harus step by step dulu. Jadi pelajari dulu teknikalnya, fundamental, terus coba-coba dulu dengan yang namanya scalping dengan dana terukur. Nanti dari situ akan mengalir dan akan bisa memilah-milah mana itu yang cocok untuk kita terapkan, mana itu yang enggak gitu. Mhm. Jadi kalau kita misalnya ada Mas ya biasanya trading itu trader-trader atau scalper-scalper itu melihat dari ketika market dibuka, lihat langsung Mm-mm. dari top gainer. Nah, ketika dia melihat top gainer, tentunya melihat yang mana lagi rame atau yang mana lagi Mm-mm. ada pesta, masuklah ke situ. Tapi biasanya juga ada yang bilang, saya nyangkut nih di saham yang lagi top gainers, ternyata salah posisi. Jadi apa sih Mm-mm. sebenarnya harus kalau misalnya melakukan hal itu? Ya kalau saya pribadi gini Mas, saya sendiri juga nggak menampik ya, bahwa di awal sesi itu saya sering juga lihat joiner sama losernya. Itu kalau Mhm. saya lihat joiner sama losernya, itu berarti itu kan saham itu mengindikasikan bahwa itu direspon. Katakanlah Mhm. open saham A, B, C, D gitu, langsung gap up. Kayak tadi lah, ada row gitu kan, opening kan udah langsung gap tinggi. Berarti Mhm. itu kan animo masyarakat dengan berita yang mau buyback dan kemudian harga keuangan dunia yang melambung, itu kan berarti direspon bagus. Nah ini juga saya pakai buat referensi.
Kalau terjadi volume yang gede, apalagi saya lihat akhir-akhir ini kayak Indika Energi, kemudian Adaro itu kan akumulasi asingnya gede banget Indika itu, Indi. Nah, itu mengindikasikan bahwa itu cukup menarik. Saya juga pakai referensi kalau saham-sahamnya blue chip itu pakainya eh, asing juga, arus kas asing juga penting banget karena dia biasanya dia dominan banget untuk ngambilnya. Nah, kembali lagi ke itu tadi Mas, kalau untuk screening pakai generuser, memang saya juga pakai itu karena itu mengindikasikan bahwa kalau terjadi kenaikan persentase berarti direspon oleh pasar. Kalau misalnya dari malam hari, ini ada yang bertanya, untuk persiapan Hmm. besok nih, Mas Bekti melakukan screening sahamnya seperti apa sih Mas Bekti? Jadi gini Mas, kalau malam hari ya biasanya saya itu melihatnya dari news, Mhm. memperhatikan kayak investing dan lain sebagainya gitu kan. Contoh tadi semalam ya, itu berarti kan kayak call dunia ya. Batu bara dunia kan sekarang kayak all time high kan, tinggi-tingginya. Wah Betul. ini pasti besok saham-saham kual bakal manggung dan open bener gap semua dan kencang semuanya. Mulai dari Bumi, kemudian Indi, Adaro, ITNG, PTBA semuanya terbang gitu kan. Nanti malam ini saya juga akan lihat lagi harga kual dunia. Di sisi lain, tadi saya juga melihat CPO, crude palm oil, itu juga naik kencang. Jadi kadang saya kalau malam tuh screening berita mas, di mana mana ada Kontan, Bloomberg, Yahoo Finance, macam-macam, Mhm. detik itu kan detik finance gitu. Nah itu saya compare, kemudian juga saya lihat RTI bisnis kalender, ada nggak menu-menu yang mungkin perusahaan-perusahaan yang mau right issue, IPO atau apa. Kemudian saya juga lihat harga komoditi dunia ya kayak semalam, dan nanti juga aku akan lihat kayak kual CPO gitu. Nah itu tak pakai buat referensi besok gitu. Mhm. Tetapi kadang juga eh, saham-saham yang aku incar malam harinya itu belum tentu paginya direspon oleh pasar. Jadi ada yang Mhm. memang saham itu sudah saya siapkan, direspon ya saya ambil, kalau enggak ya saya diem dulu, tetapi justru malah di perjalanan selama running trade dari pagi sampai sore, itu ada saham yang manggung, menarik, ya sudah, saya biasanya ikut. Karena niat saya memang scalping gitu, mencari saham yang lagi rame ditransaksikan. Jadi melihat yang mana ada pesta begitu ya Mas Bekti, baru Ah, ikut di bener situ. banget Mas. Benar banget. Ikut kalau pesta, sebelum pesta pulang, selesai, kita pulang duluan biar gak cuci piring. Iya Mas. Itu harus belajar benar-benar apa ya, harus terukur dan juga harus kalau ketika nggak boleh greedy juga ya sebenarnya Mas Bekti ya, Ya, ketika kita melihat kalau udah cuan itu alangkah lebih baiknya akumulasi cuannya gitu atau di profit taking, atau biasanya kan ada orang yang kayak merasa pakai perasaan nih Mas Bekti, gimana tuh supaya nggak pakai perasaan nanti naik nih ah, nanti naik. nah, ini dia Mas. PR paling penting ya kepada para scalper. Nih, ingat ya, para scalper ya, bukan yang tipe lainnya ya. Ini Anda harus disiplin dalam hal take profit dan cut loss. Dua-duanya Anda harus disiplin. Jadi jangan perlu disali kalau ternyata di take profit naik lagi, ya sudah. Itu anggap aja rezekimu. Kamu udah dikasih profit, syukuri aja gitu. Tapi ternyata ada yang turun, kita cut loss. Ya kalau turun lagi pasti kita bersyukur udah di cut loss. Tapi kalau naik lagi nggak usah perlu disali, nggak usah baper. Itu bagian dari perlindungan kita. Jadi memang harus disiplin. Saya menyebutnya bahwa kunci keberhasilan kita di market itu pengendalian antara fear and greed, ketakutan dan Mhm. keserakahan. Karena itu akan bermain di antara cut loss dan take profit tadi. Dan kalau Mhm. kita itu memang bisa mengendalikan emosional kita dalam trading, yang pertama ya, Mhm. mengendalikan fear and greed, tidak over trading. Kemudian yang kedua, Anda bisa membaca psikologis di pasar, pasti berhasil. Dua opsional itu. Mengendalikan diri dulu, baru kita membaca psikologis pasar. Membaca Mhm. psikologis pasar itu gimana maksudnya gitu? Ya maksudnya gini, ketika misalnya nih contoh, harga batu bara dunia naik, ya kan? Berarti ekspektasi orang di sana tuh pasti mereka akan berbondong-bondong gitu. Jadi kita tuh harus cari momentum masuk, tetapi kita jangan sampai bahasanya FOMO sampai kejebak pas harga atas. Kita harus lihat kalau memang baru rame-rame ditransaksikan, Anda jangan coba-coba ikut dulu gitu. Ketika nanti ada calling down, panik selling gitu, aku biasanya malah justru suka pasti masa-masa seperti itu gitu. Mhm. Oh, justru Gitu, malah Mas. lebih suka calling down gitu. Biasanya kan saham naik ketika awal pembukaan, terus ada fase dia turun Mm, sejenak ke 9 lewat 10, iya. 9 lewat 50. Mm. Baru di situ ya, kalau misalnya menarik, baru Mas Bekti ngambil gitu, ikut juga di situ ya. Iya, biasanya kadang saya juga gitu, Mas. Jadi kadang malah justru memanfaatkan potensial semacam panic selling-nya gitu. Kalau pas break itu kadang ya saya juga menarik juga, tetapi kadang nggak mesti juga sih saya lakukan. Jadi ketika katakanlah tadi apa ya, Indika Energi 1.700 atau berapa tadi mau di break itu ditebelin, ya udah kalau misalnya pas menarik ya HK gitu aja gitu. Oke. Mas Bekti, ini ada yang nanya nih, kalau misalnya Mas Bekti lagi Mm. trading di satu emiten, keluar masuknya lebih dari satu kali atau cuma satu kali saja?
Tergantung, Mas. Kalau memang saya itu ngambilnya dalam jumlah yang cukup banyak, artinya yang tersedia di lot itu apa ibaratnya itu kecil. Contoh gini, saham saya pakai contoh langsung aja ya, Indika Energi. Itu Iya katakanlah betul. isinya cuma 5.000, 7.000, 6.000 lot. Dan kalau saya Hmm, punya katakan 20.000 atau 30.000 lot, ya saya harus pelan-pelan, Mas. Kalau langsung diguyur semuanya nanti akan panik, bikin bikin orang tuh akan langsung banting kiri gitu, harus pelan-pelan gitu. Tetapi kalau memang kita punyanya memang kecil, katakanlah Indika Energi volumenya isinya cuma di bitnya itu 6.000, 7.000, 8.000 gitu, dan saya punya cuma 5.000, 6.000, ya saya langsung buang gitu. hmm. Oke, Mas Bekti ini ada yang nanya. Mas Bekti lebih suka buy atau lebih suka buy on breakout? Breakout. Semuanya, Mas. Semuanya. Karena saya itu, bagi saya pribadi, mau buy on weakness, atau breakout, atau saham-saham yang waran, kadang saham-saham yang IPO dan disebar ke publik menarik, artinya ada volume transaksinya, saya ambil gitu. Jadi menurut saya di saham itu sebenarnya bagi saya itu adalah semua itu adalah peluangnya. Tinggal bagaimana kita itu tahu karakteristik sahamnya, dan untuk membaca Hmm, karakteristik ini memang kita butuh waktu gitu kan, perjalanan yang cukup panjang gitu untuk memahaminya. Nah, itu saya membutuhkan itu. Jadi saya tuh bagi saya tuh semuanya, mau buy on weakness, breakout, ya kan. Kemudian yang saham yang pucuk-pucuk arah all time high itu saya juga berani gitu. Yang penting Anda punya trading plan gitu kan. Anda itu kalau udah mau beli, Anda harus siap dengan resikonya dan dipikir dulu. Jadi kalau saya tuh beli katakanlah saya mau masuk sekian ribu lot. Saya udah hmm, ukur, kalau saya masuk sekian, kalau turun 2%, 3%, 4%, potensial rugi saya itu sekian. Saya siap enggak hmm. gitu, baper enggak? Kalau enggak ya sudah enggak apa-apa. Jadi selalulah dipikir itu resikonya. Walaupun ketika kita itu beli, tujuan kita tuh memang kalau bisa segera naik gitu. Enggak ada kan orang yang pengen beli langsung turun tuh enggak ada. Tetapi kita harus lihat juga, jadi diukur dulu resikonya gitu. Mhm. Mas, tapi kalau misalnya beli ya, terus sahamnya ya katakanlah turun sejenak, cooling down Mm-mm. sejenak, Mm-mm. kita katakan pasti minus ya kalau kita misalnya agak beli di atas-atas sedikit. Itu Mas Bekti langsung jual atau ya bisa dikatakan menunggu dulu melihat bagaimana respon market atau pasar? Kalau seperti ini kita memang juga harus melihat respon pasar, Mas. Jadi bagi saya pribadi adalah juga wait and see dan namanya. Kalau saya di saham tuh sering gini, observasi itu lebih banyak daripada eksekusinya. Jadi kadang kita tuh menunggu atau kita beli saham atau kita lihat respon pasar. Kalau tidak sesuai harapan langsung jual. Kalau udah sesuai target kadang take profit. Tetapi kalau memang itu saya sudah punya target take profit dan ternyata potensial saham itu masih bagus, ya sudah di hold gitu kan. Kayak tadi ya, Mhm. aku menurut saya sektor kual akhir-akhir ini bakal menarik gitu dan CPO bakal menarik karena apa, harga kual dunia karena kemarin ada berita dari Inggris ya di mana dia itu akan menggunakan kual lagi di mana terjadi krisis itu kemudian itu akan mendongkrak harga kual dunia dan benar Newcastle itu kan direspon tinggi banget sekarang gitu Mhm. Apalagi kita lihat China krisis energi, berarti membutuhkan energi ya. murah. Jadi Nah, kadang energi tuh murah itu Mas Jen. banyak tuh Mas Bekti trader-trader baru atau Mm-mm. pemula itu tuh kurang melihat news atau mungkin kondisi global itu seperti apa. Itu memang harus diperhatikan berarti ya Mas Bekti sebagai salah satu pertimbangan ya. Iya, iya Mas. Jadi kalau saya sih pertimbangannya juga gitu. Jadi memperhatikan semuanya. Contoh nih ya. Katakanlah Ya. harga nikel dunia. Harga nikel dunia Mhm. malam ini naik katakan 5%, 7%. Biasanya besok Inco Antam Tins itu bakal naik gitu. Itu ya cuman sekedar kayak semacam nggak paten sih ya, bukan paten, tetapi cuman sekarang referensi biasanya sih gitu. Kalau harga komoditi atau per dunia biasanya yang di sektor-sektor itu kemungkinan akan diikuti naik. Apalagi kalau kita melihat sektor kual itu kan sudah apa ya ibaratnya dari kemarin-kemarin tuh udah naik tinggi banget kan yang harga kual dunia di mana harga saham yang di Indonesia sendiri belum direspon banget makanya menarik menurut saya gitu. Iya, harus diperhatikan seperti itu ya, teman trading. Jadi supaya Mm-mm. tahu gitu banyak referensi dan punya plan tentunya untuk masuk kalau mau trading atau scalping. Mas Bekti ini ada yang nanya nih Mas Bekti soal Mm-mm. apakah beresiko nggak sih kalau kita beli saham di harga arah gitu? Tahu-taunya turun atau misalnya besok kita nggak tahu apa yang terjadi. Apa sih yang harus Mm-mm. dipertimbangkan kalau beli saham di harga arah misalnya di ujung-ujung perdagangan? Hmm. Sebenarnya kalau dibilang itu semua kita beli saham tuh pasti ada resikonya. Semua beli di kondisi apapun tuh pasti ada resikonya. Bisa jadi langsung potensi turun. Tetapi kalau pertanyaannya memang ditanya bagaimana di saham arah, iya karena di saham arah itu menurut saya adalah gini, mengindikasikan bahwa permintaan masih banyak sampai bahasanya di kolom bid
permintaan itu masih banyak yang minta, tapi orang udah nggak mau jual. Jadi itu memberikan ekspektasi bahwa besok harinya ada potensi saham itu masih naik. Walaupun Mhm. tidak semuanya saham langsung direspon naik. Kadang ada tiba-tiba langsung rontok, langsung ARB gitu kan. Tadi kayak apa ya, saham food. Itu kemarin kan Mhm. ARA. Pagi tadi Berat tadi langsung juga. rontok gitu kan. Nah, kita harus memperhatikan volume, story itu kita lihat beberapa hari lalu kayak apa gitu, volumenya kayak apa. Jangan-jangan dia cuma ditarik dengan persentase yang tinggi dan volume kosong, tiba-tiba diramaikan dengan bid-bid offer yang tebal di atas dan ditutup arah. Wah, itu esoknya bisa jadi langsung rontok gitu. Tetapi kalau dia memang saham-saham yang ada story-nya, maksudnya volumenya gede dan tebel, itu biasanya agak sedikit ada perlawanan lah, tidak langsung drop banget gitu. Yang jadi Mhm. problema saat ini tuh kan kebijakan bursa yang menurut saya ARB 7%, di mana itu udah di harga katakan tinggi itu dibanting sama bandar, langsung turun 7% digembok gitu kan. Ya retail nggak punya kesempatan untuk keluar gitu. Benar. Jadi Berarti nggak ada memang jaminan sih Mas Arab. harus Jadi benar-benar nggak ada memperhatikan jaminan dan kalau nggak ada jaminan ya, arah itu besok lanjut atau enggak gitu. benar-benar nggak ada jaminan. Tetapi memang saya juga menerapkan pernah profit banyak di situ dan juga pernah juga loss juga di situ. Jadi esoknya tidak direspon pasar gitu. Mhm. Jadi lebih baik misalnya Mas Bekti kalau sahamnya udah terlampau naik, Mm-mm, tunggu kuliah mm-mm, atau HK nih, banyak banget orang biasa HK karena kan biasanya kayak ya FOMO lah, terus takut nggak mm-mm, kebagian mm-mm, barang. Hilangkan itu mm-mm. nih Mas Bekti. Kalau kita kembalikan ke masing-masing tradernya Mas, karena tidak semua trader itu berani. Jadi profil resikonya kayak apa dulu gitu. Katakanlah saya mungkin misalnya katakan saya berani gitu. Tapi belum tentu Mhm. juga kalau saya kasih tahu ke Mas Gibran, Mas ini loh saham ini saya ambil di harga ARA. Ayo Mas ambil. Mungkin Mas Gibran lihat, wah saya nggak berani, ini udah tinggi nih menurut Mas Gibran gitu. Jadi memang setiap orang kita kembalikan ke masing-masing karena di sini tuh selain di saham itu kan kayak uji-uji mental dan Benar. psikologis jadi ngaruh banget gitu. Kalau kita Mhm. ibaratkan Mas, saya tuh naik motor balap gitu kan. Mas, ayo kalau dari Jakarta ke Jogja nih kalau kita balapan motor pakai motor balap cepet loh. Tapi mungkin Mas Gibran saya nggak berani balap mas, beresiko gitu kan, takut jatuh. Nah itu dia ya, miripnya gitu. Jadi kita nggak bisa memaksakan semua orang makanya apa yang saya sampaikan ini style trading saya. Teman-teman Mhm. silahkan terapkan ke masing-masing, cari style yang nyaman dan cocok untuk Anda tradingkan. Bisa scalping, bisa swing, atau bisa kombinasi. Ya, kombinasi itu Anda tetap trading scalpingan, tetapi kalau kira-kira kok masih menarik, ya Anda hold aja gitu, nggak apa-apa gitu. Mhm. Ini nih yang saya pelajari dari Mas Bekti tentunya. Walaupun saya itu biasa teman-teman ya, saya tuh nanya ke Mas Bekti buat cuma meyakinkan. Tapi kadang kalau misalnya Mas Bekti ngasih pertimbangan, saya juga nggak ngikutin. Bener kan Mas Bekti? Kadang saya nggak berani. Iya. Beranian berbeda banget gitu. Ini yang saya harus akuin juga. Tentunya Mas Bekti itu berani banget kalau misalnya masuk. Kalau saya itu masih, ya banyak hal yang harus saya pertimbangkan. Ya itulah, walaupun kita punya style yang sama, belum tentu keberaniannya sama juga. Karena tiap orang Hmm, beda-beda. Ya, ya Mas Bekti. Nah, Mas Bekti ada benar-benar. yang nanya nih. Apakah ada batas trading dalam satu hari? Seperti misalnya kalau udah 3 kali cut loss harus berhenti dulu atau seperti apa nih? Ya, kadang gini Mas, kalau saya pribadi sih kalau memang di awal sesi saya cut loss berkali-kali itu aku udah mulai calling down dulu. Jadi Mhm. katakanlah awal sesi jam 9 saya transaksi cut loss gitu kan. Transaksi lagi, cut loss lagi. Transaksi lagi, cut loss lagi. Aku akan reset jenak dulu untuk menenangkan. Karena ini kalau tak teruskan bahaya. Ini yang bermain ini bukan logikaku lagi, tapi ini emosional, balas dendam nanti. Makanya kita di sini Hmm. tuh apa ya semacam kayak penguasaan diri tuh penting banget. Tidak over trading tuh penting banget gitu. Jadi ada Hmm. kalanya juga pagi udah dikumpulin dapat cuan, sorenya cut loss diambil lagi seharian nggak dapat apa-apa. Itu juga pernah terjadi. Jadi memang di sini sifat bersyukur, sifat tidak baper, kemudian fear and greed, jangan over trading itu memang kita harus lawan. Saya sering menyebutnya bahwa musuh yang paling berat itu adalah diri sendiri. Karena mengalahkan Mhm. diri sendiri itu paling susah gitu. Yang namanya keinginan untuk selalu ingin terus itu pasti selalu ada, tapi harus kita kendalikan yang paling penting. Yang paling penting bersyukur ya Mas, kalau udah dapat cuan harus di apa ya, dibandingkan juga dengan modalnya. Kalau modalnya cuma Nah, berapa, maksudnya nggak usah bermimpi tinggi-tinggi banget gitu. Misalnya modalnya 10 juta, sehari 10 juta juga kan, itu imagine banget gitu kan, 100% dalam sehari. Nggak mungkin juga ya. gitu kan. Mas Bekti, ini ada yang nanya nih. Mas Bekti ketika masuk satu saham, beberapa saat kemudian turun 2 poin, apakah langsung cut loss atau harus ditahan dulu?
Ini mirip-mirip nih yang Eh, tadi. kalau ini sebenarnya nggak bisa teoritis. Aku harus lihat kondisi apa ya, kondisi pasarnya. Jadi di sini kan kayak improvisasi ya Mas ya. Sebenarnya nggak ada teori yang pasti satupun. Semua Benar. metode itu menurut saya nggak ada yang jitu satupun. Tetapi di sini kita itu kan semacam beradu strategi gitu. Yang paling penting Anda punya trading plan. Nah kaitannya kalau seperti itu saya masih pilah memilah juga. Ketika turun 1%, 2%, kadang saya masih pertimbangan juga siapa tahu nanti ada up. Tapi kalau tiba-tiba overnya tebel dan udah kayak nggak ada harapan, saya rela harus banting kiri gitu. Tapi kalau ternyata mungkin tiba-tiba langsung longsor, 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 longsor gitu ya saya juga tega juga gitu. Jadi di sini tuh nggak ada yang pasti, tetapi aku juga jawabanku adalah aku harus lihat dulu kondisi pasarnya kayak apa gitu. Yang penting Anda punya Oke. trading plan gitu aja. Punya trading plan tentunya ya. Ini juga yang Mm-mm. bertanya Mas Bekti soal money management Mas Bekti itu seperti apa sih ketika melakukan trading dan pernah nggak Mas Bekti pakai margin? Ini nih pertanyaan dari Rahman. Wah, kalau pakai margin itu bukan lagi pernah, sering gitu kan itu. Jadi di situ kalau margin itu yang paling penting teman-teman ada tahu konsekuensinya ya. Itu kan kayak pisau bermata dua. Saya jelaskan dulu bahwa di situ ada risiko tapi ada peluang profit. Saya pernah loh Mas pakai margin ya. Pakai margin, Hmm. marginnya gede gitu kan. Saham itu saya belikan pakai margin dan kalau saya belikan kemudian tiba-tiba saham itu selama hari berikutnya itu bisa naik 20%. Jadi kalau dihitung dari ROI modal itu udah 100%. Udah rasanya kayak kripto gitu kan. Jadi saya pernah pakai margin tetapi saya juga pernah pakai margin boncos gitu dan itu grogotinya banyak banget. Katakan cuman turun 5% gitu aja, wah itu sudah rasanya udah turun puluhan persen, 30-40% mungkin kalau kita pakai margin. Jadi kalau teman-teman itu memang belum siap, jangan dipakai. Aku Hmm. mewanti-wanti ini bukan anjuran ya, tetapi kalau teman-teman udah tahu resikonya, silahkan gitu. Itu ada opsional gitu. Nah, tadi sebelum pertanyaan ke Masin, apa ya Mas tadi Mas ya? Manajemen Mas Bekti. Money Mungkin saya juga management. pada kalau misalnya cuannya diamankan dulu atau diputar lagi gitu gimana Mas? Saya sering mengibaratkan dulu kalau di live-live sebelumnya tuh gini Mas, kayak kita belanja nge-mall lah. Katakan saya sama Mas Gibran di Plaza Indonesia gitu, jalan-jalan gitu. Kalau saya itu bawa uang 100.000 ya kan di mall, pasti saya juga akan deg-degan dan was-was. Mau traktir Mas Gibran, apa ini 100.000 nanti di mall cuman buat makan satu orang ini kayak gitu kan. Tapi beda ceritanya, kalau di mall saya bawa uang di dompet 10 juta. Saya pede Hmm. aja, Mas Gibran mau makan apa, pede gitu. Nah, itu saya terapkan, Mas. Psikologisnya saya terapkan di market. Jadi, kalau kita itu profit, itu pelan-pelan di awal, kalau memang kita itu masih membangun, ya kita harus ambil dulu pelan-pelan. Kita ambil profitnya, profit diamankan. Jadi, nanti lama-kelamaan, yang kita gunakan untuk trading itu, untuk scalping gitulah ya, itu cuman cucunya cicit profit gitu. Jadi benar-benar terukur sekali, ini kecil gitu. Jadi itu benar-benar kita yang kita gunakan itu. Jadi kita kalau itu pun bahasanya sampai habis, nggak akan baper kita. Kita akan lebih tenang dalam trading. Beda ceritanya Hmm. kalau saya punya uang 50 juta, benar-benar cuma punya uang 50 juta, terus dipakai trading semuanya. Pasti akan deg-degan, nggak tenang. Hmm. Tapi kalau saya katakanlah saya itu punya uang eh, misalnya katakan 100 juta deh, yang saya pakai Hmm. buat trading itu 10 juta, di mana 90 juta itu sudah anggap aja profit-profitnya profit, jadi pasti aku akan lebih tenang. 10 jutanya aku akan leluasa tradingnya. Maka dari itu, kalau money management saya adalah ketika profit amankan. Dan Hmm. jangan lupa, selalu bilang disiplin cut loss. Di mana-mana aku selalu tekankan. Bukti kok kalau live trading selalu bilang disiplin cut loss. Iya, kalau kita itu memang mau scalping wajib bagi saya. Kalau kamu nggak mau cut loss, mending saya sarankan jangan trading. Karena apa? Pasti bahaya. Pasti Anda nggak akan berhasil di saham gitu. Kalau Hmm. Anda nggak mau cut loss gitu. Mengukur Itu mas. risiko masih ya Mas Bekti ya. Berapa persen untuk batas cut-loss-nya? Kalau saya improve saya biasanya 2-4%. Rata-rata seperti itu Mas, kurang lebihnya. Jadi kurang lebih kalau udah menyentuh angka itu saya akan tega untuk cut loss dan jangan baper gitu. Saya selalu berkeyakinan dan menenangkan hati saya ketika saya itu habis cut loss, saya masih bisa memulihkan di lain waktu, di saham lainnya. Dan bagi saya ini adalah uang profit gitu. Jadi aku akan lebih santai dalam menyikapinya gitu Mas. Mhm. Ya itu ya. Ini kembali lagi ke psikologis ya. Kalau saya lihat Mas Mm-mm. Bekti 2, 3, 3, 4% aja udah cut loss. Jadi teman-teman kalau udah nyangkut terus ada yang biasa ini saya banyak banget temuin ya Mas Bekti udah Mm-mm. nyangkut 20 minusnya 10 bahkan ada yang 30
kan itu tuh kayak berasa nanti juga naik. Padahal maksudnya ya kita ketahui bahwa saham itu kan ada yang third liner, second liner, terus ada juga di lapis kedua gitu. Biasanya ketika dia di lapis 3 saham-saham dengan kapitalisasi pasar kecil mencoba menghibur diri padahal minusnya udah 30%. Itu berarti nggak boleh gitu ya Mas ya. Harus benar-benar disiplin kalau udah saatnya cut loss, cut loss. Ya, berarti kalau orang yang seperti itu menurut saya dia nggak punya rencana, nggak punya trading plan. Dia cuma melihatnya dari sisi nalurinya, di saham itu dia nggak mau rugi gitu Mas. Dia nggak mau ngakuin kalau dia itu salah. Menurut saya itu nggak benar. Jadi kalau kita itu mau trading ya, senjata kita untuk melindungi aset kita itu adalah cut loss Mas. Bahkan saya sering menyebut cerita dari teman, itu saya masukkan dalam buku. Itu saham NV. Teman saya cerita gitu, dia mungkin teman-teman yang live IG di sini pasti udah sering lihat banyak, sering dengerin ya, bahwa dia itu beli di harga 1.700-an, tetapi karena dia tuh nggak mau cut loss, sekarang tinggal 50 perak, itu minusnya 97%. Ini cukup gede Wow. banget. Dan kalau kita bilang dari 50 mau balik ke 1.700, ya bisa kita bilang butuhin 30 kali lipat. Ini waduh ini berat banget gitu. Jadi di sini awal mulanya apa sih penyebabnya seperti itu? Karena dia nggak mau disiplin cut loss. Waktu dari 1.700 turun ke katakanlah 1.600, dia ibaratnya dia nggak punya trading plan dan dia tuh masih mengakui ini aman aman nggak apa-apa. Siapa tahu nanti balik. Ternyata market berkata lain. Maka dari itu saran saya kepada teman-teman, Anda harus punya trading plan. Benerin dulu trading plan-nya kayak apa gitu. Anda harus siapin batasan cut loss. Kalau saya pribadi katakanlah 2-4%, teman-teman juga nggak harus niru saya. Yang penting Anda punya batasan. Kalau teman-teman masih mempertimbangkan apalagi yang swing ya, ini kalau udah baru break jebol supportnya, dia tuh baru cut loss ya enggak apa-apa. Atau mungkin katakanlah batasan cut loss saya tuh 7% Mas, ya enggak apa-apa. Yang penting Anda tuh punya trading plan gitu loh. Kalau udah sesuai harap target itu, Anda harus potong, Anda harus lindungi asetnya gitu. Kalau nggak dilindungi mah bahaya nantinya gitu. Nah ini nih yang harus didengar baik-baik. Dulu sebelum saya ketemu Mas Bekti, saya juga kayak gitu. Pernah nyambung. Dari 1.700 ke harga 900 itu tuh perasaannya kayak remuk. Tapi setelah ini banyak sharing, ternyata ya kita harus nggak boleh gitu. Nggak boleh kalau emang udah saatnya cut loss aja. Nggak usah pakai perasaan. Maksudnya nggak baper aja sih ya begitu ya Mas ya. Nah Mas, Benar. ini ada yang nanya. Kalau misalnya trading nih, langsung all in atau bertahap Mas? Sebenarnya kalau dibilang all in ya, maksudnya gini, all in itu kan kayak mempertaruhkan semua dana kita. Ya, kalau Benar. kita itu berani all in itu kita tuh harus berpikirnya gini ya, itu memang cepet, tak akuin, compounding dan menggulung aset all in itu cepet. Saya juga melakukan itu waktu kompetisi, karena kalau nggak kayak gitu nggak akan menang kompetisi gitu. Tetapi yang paling penting adalah kembali ke masing-masing kesiapannya. Itu kan berarti kayak Anda mempertaruhkan semuanya gitu. Ya kalau memang Benar. pas posisi market bagus ya pasti luar biasa. Tapi kalau boncos siap enggak Anda. Jadi all ini jangan dipakai buat patokan ukuran. Tetapi kalau Anda siap resikonya ya sudah silahkan. Tapi kalau Anda nggak siap ya jangan lakukan karena itu sama aja Anda mempertaruhkan dana Anda semuanya. Harus hati-hati gitu. Kalau dalam sehari, Mas Bekti fokus sama satu emiten atau mungkin juga memperhatikan banyak emiten lain? Oh, saya selalu memperhatikan banyak emiten, Mas. Jadi mana itu yang rame di running trade, yang diperdagangkan biasanya akan saya lirik gitu. Jadi nggak Jadi nggak ada ada aja gitu. batasannya. Benar. Ini masih banyak yang biasa misalnya trading pakai handphone itu kan agak cukup sulit. Jadi padahal kalau misalnya itu harus ya bisa dikatakan pakai PC ya lah, yang betul-betul mumpuni. Nah ini tentunya Ya, sudah terjawab juga pertanyaan dari Daphne. Kalau trading atau scalping pakai HP doang gimana? Nggak direkomendasiin ya Mas ya? saya nggak berani, Mas. Saya hampir bisa dibilang kalau pakai handphone, apalagi ya, kalau mungkin cuma pas jalan atau apa dengan lot yang kecil untuk coba-coba nggak apa-apa. Katakan terukur banget gitu kan ya. Itu nggak apa-apa. Iya. Aku juga kadang ngelakuin karena aku juga harus bisa. Yang namanya trader tuh harus bisa di semua kondisi. Mau pakai handphone bisa, laptop bisa, pakai PC bisa, di kondisi apapun bisa. Cuman kalau saya scalping pakai handphone itu aku pasti ukur banget ini beresiko karena aku nggak bisa lihat running trade dan lain sebagainya. Hanya cuman kolom buy, cuman bid overnya aja, bahaya juga. Benar. Jadi aku nggak rekomendasiin kalau untuk scalping. Biasanya kalau mau scalping tetap harus pakai PC, wajib bagiku pribadi gitu. Oke, itu dengar baik-baik. Kalau duitnya banyak, jangan sekali-sekali pakai handphone gitu ya. Karena untuk tentunya yang bisa kita lihat atau kita bisa jangkau di handphone. Kalau ya duitnya kecil-kecil mah, ya mungkin bisa dicoba juga sih. Tapi saya juga jarang sih
sesekali kalau lagi siaran sebenarnya. Nakal banget nih siaran. Scalping. Nah, Mas Bekti ini ada yang nanya lagi nih. Bid offer itu kan berpengaruh buat trading, Mas Bekti. Gimana sih caranya buat kayak memastikan dan meyakinkan diri gitu bahwa ini bid offernya ini benar-benar oke, dan saya harus masuk gitu. Ini agak sulit juga Mas saya untuk menjelaskan jujur ya agak sulit. Tetapi tetapi yang pengalaman saya pribadi adalah gini Mas. Saya biasanya kalau kita mau masuk saham yang gede, volume gede, adalah saham-saham yang bid offernya tuh tidak tiba-tiba muncul. Nah ini loh yang paling penting. Kalau tiba-tiba langsung muncul dan tebel-tebel dan dijajar rapi, aku nggak mau gitu. Tapi kalau memang itu udah story-nya dari sebelum-sebelumnya volume saham itu bidnya tebel, kemudian kriteria indeksnya itu bagus, ya sudah, saya berani gitu masuk dalam jumlah gede gitu. Kalau memang saham-saham kecil dan volumenya kecil ya aku kalau pengen banget pengen masuk ya lot kecil aja, jadi terukur gitu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi itu gitu. Oke, Mas Bekti ini ada yang nanya lagi, mana banyak banget nih pertanyaan, jujur Mas Bekti saya bingung memilihnya. Emang kalau scalper tuh, aduh pertanyaannya banyak banget. Karena Mulai gini dari Mas, boleh, ya, saya sempat ketemu dengan investor terkenal ya beberapa waktu lalu ya. Jadi dia bilang gini, wah sekarang kalau buku saya yang investing nggak laku Mas karena semua orang tuh ujung-ujungnya trading gitu kan. Jadi memang sebenarnya kita akuin ya. Jadi sebenarnya ini kepada para teman-teman semuanya ya. Aku bisa pastikan kepada Anda semua. Anda semua tuh pasti nanti yang namanya trading walaupun Anda bilang di awal tuh investasi atau investing apa, itu memang penting tapi lama-kelamaan Anda tuh pasti tergelitik untuk mencoba untuk trading karena penasaran dan kayak potensial cuannya itu bisa lebih gitu, makanya pasti penasaran kan. Jadi itu teman saya juga bilang sama saya, wah sekarang memang trading baru ngetren gitu, trading scalping gitu kan ya, gitu. Jadi memang bagi saya pribadi memang iya benar Mas, ini udahlah saya lakukan lama sekali gitu. banget gitu ya, anaknya investasi banget gitu, nggak takut lah namanya. Ternyata setelah ketemu Mas Bekti dan beberapa teman-teman, orang berani nih trading, akhirnya memberanikan diri. Cuan ya. Nah ini yang jadi Iya. pertanyaan nih, berapa biasa di market atau di satu saham scalping atau trading Mas Bekti? Jadi 10 menit Kalau kah? 20 atau seperti apa? iya Mas, ya bisa detik sampai menit sih. Kalau sampai Wah, jam itu agak jarang. Kalau untuk scalping. Iya, iya. Tetapi kalau memang ada saham ya, Mas, ya saya memang gini kriterianya. Itu saya lakukan ketika saham-saham yang memang kecil. Bahasanya mhm, third liner ataupun saham gorengan gitu. Itu memang aku cepat, instan, detik atau menit gitu. Tapi kalau saham itu adalah saham-saham yang memang katakanlah blue chip atau mungkin saham-saham yang second liner, itu memang kita kalau untuk scalping susah, Mas. Kita harus beli kadang beli pagi jual sore atau sebaliknya. Jadi memang butuh waktu juga gitu. Jadi kita tinggal di sini adalah memilih saham yang kayak apa dulu gitu. Kalau memang saham-saham mhm, kecil, aku memang lebih suka in out cepet aja gitu. Langsung ibaratnya cuan bungkus gitu, malah malah langsung jelas hasilnya itu. cuan kotos-kotos cutos bisa beli cilok bungkus. Tapi ciloknya satu kabupaten belinya. Mas, ini ada yang nanya nih, kalau misalnya beli saham nih dalam jumlah lot yang gede, lot yang besar, itu buat memecahkan orderannya itu seperti apa, Mas? Oh, kalau di sekuritas sudah otomatis ya, itu nanti mecah sendiri ya. Katakanlah kita mau masuk 500.000 atau 1 juta lot gitu ya, nanti otomatis pecah sendiri. Kita nggak usah khawatir, Mhm. itu kita ketik aja nanti. Ada sekuritas tertentu yang memang dia itu harus dipencet tombol prevent same order atau apa. Ada sekuritas yang udah kamu mau input 1 juta lot, enter, nanti otomatis mecah per 50.000 lot gitu. Mhm. Oke, seperti itu. Udah terjawab ya, teman-teman. Nih, Mas, ada yang nanya, apa cuan trading harian harus disesuaikan dengan modal kita? Atau yang penting cuan konsisten setiap hari? Saya sebenarnya nggak pernah mentargetkan, Mas. Jadi gini, bahaya sekali kalau mentargetkan, katakan satu hari harus cuan sekian, target berapa persen, kan bahaya menurut saya. Jadi kalau saya lebih suka mengalir aja, sudahlah yang paling penting perjalanan saya itu trading, katakanlah per laporan buku lah, per bulan, itu yang penting profit. Gitu aja. Mau nanti katakan, saya pernah minggu pertama, minggu kedua tuh boncos, rugi. Tapi Mhm. minggu ketiga, keempat tertutup jadi plus. Dan alhasil sampai akhir bulan, itu ditutup profit. Nah, itu yang paling penting saya gitu saya lakukan adalah yang paling penting mengalir aja karena market ini sesuatu hal yang nggak pasti. Kita nggak tahu. Mhm. Katakanlah besok.
besok tuh IHSG merah apa hijau kita juga nggak tahu, tergantung market nanti responnya kayak apa gitu kan. Terus sama saham-saham ABCDX gitu ya, itu mau naik apa turun kita juga nggak tahu. Tetapi yang kita lakukan adalah kita itu aku kayak menyesuaikan pasar. Jadi mengalir saja, nggak perlu tak target, tapi yang penting aku bisa mendapatkan cuan dari pasar. Karena memang tujuan kita di market kan cari cuan gitu, nggak usah perlu ditarget, mengalir aja gitu. Tapi Mas Bekti kalau misalnya Mas Bekti beli suatu saham terus ARA sampai dengan sesi Mm-mm. 2 misalnya, Heeh. menutup gue, Mas Bekti bakal diemin tinggal atau profit taking atau nunggu besok Oh, dulu? kalau saya pribadi, kalau memang scalping Mas dan membeli saham, itu saya nggak berani ninggal-ninggal. Artinya benar-benar tak jaga. Jadi kalau saya itu mau scalping dan aku memang pengen ada agenda lah atau acara di luar atau sama keluarga gitu, aku mendingan tak lepas deh. Aku mendingan nggak punya karena pasti nanti akan was-was, deg-degan. Kadang kalau masuknya sangat kecil nggak apa-apa. Tapi kalau kita masuknya udah dalam jumlah cukup signifikan, apa iya gitu kan? Kita pertaruhkan uang kita di saham-saham yang volatil gitu kan, terus kita tinggal-tinggal, pasti kita di acara tersebut kita juga nggak akan fokus, pasti kita akan lihat-lihat HP gitu kan, gitu. Maka dari itu kalau saya sudah punya prinsip, kalau memang itu ada acara, dulu waktu ini Mas, saya ketemu Mas Gibran di CNBC Yuk, 31 Mei, saya ingat banget, nah, aku mendingan nggak punya saham gitu, kalau mau siaran di CNBC, mendingan nggak punya daripada aku tanya jawab lihat HP, harga sekian, pasti nanti jadi was-was, aku punya harga sekian gitu kan, takut kalau turun, makanya gitu. Jadi aku punya prinsip sendiri. Kalau nggak ada waktu, mending nggak trading. Kalau aku punya saham, harus aku pantau sampai tutup market. Gitu. gitu. Jangan berani-berani. Aku inget banget Mas Bekti waktu itu Mas Bekti nunggu di bawah, tapi Mas Bekti bilang lagi mantau-mantau market tapi nggak berani masuk karena maksudnya mau ada acara di interview. Nah, ini nih harus dipelajari bahwa ya kalau nggak punya waktu dipantau jangan berani-berani buat masuk, apalagi buat scalping atau ya. Mas Bekti, ini kan Mas Bekti bisa dikatakan ya cuannya tiap hari cuan gede gitu kan. Tapi pernah nggak sih situasi dan pencapaian sampai saat ini cut loss juga? Wah, kalau ditanya cut loss, Mas, saya juga gede. Seimbang antara profit dan cut loss gitu kan. Jadi, tetapi yang paling penting saya selalu tekankan bahwa ujung-ujungnya saya itu profit gitu. Jadi kalau saya tekankan, ya sebenarnya tinggal tergantung kita dan modal kita dan profil resikonya ya. Saya juga sudah katakanlah ya udah kalau profit katakan misalnya 500 juta 1 M gitu ya, kalau cut loss peluangnya cut loss juga segituan, jadi kayak udah terukur gitu. Yang paling penting saya sudah membatasi resiko saya. Saya siap cut loss sekian, tapi saya juga akan siap profit sekian. Yang paling penting profit dan cut loss itu selalu beriringan karena bagaimanapun perjalanan saya dalam trading pasti ada yang direspon pasar naik, ada yang tidak sesuai harapan langsung saya cut loss untuk perlindungan aset, tapi yang paling penting selama laporan bulanan itu masih membukukan profit gitu. Oke, Mas Bekti ini ada yang nanya, cara membaca Mm broker summary gitu ya ketika jam perdagangan sedang berjalan seperti apa, Mas? -mm. Kalau saya pribadi gini, kalau memang itu saham gorengan, ya saya akan Mhm. baca seperti biasa gitu. Tetapi kalau ada saham-saham yang mungkin bagus kayak katakanlah ya bukan bagus sih, lebih ke saham-saham blue chip LQ45 gitu kan, aku akan kombinasi juga dengan foreign gitu kan, arus kas asing. Nah, kalau untuk pembacaan broker summary sendiri adalah broker summary itu kan kita gunakan untuk menganalisa Mhm. broker tertentu apa dia itu melakukan akumulasi, apa distribusi. Nah, itu kita bisa lihat di situ. Katakanlah ada broker AB gitu kan ya. Dia beli dalam jumlah banyak, tapi dia belum keluar. Ada indikasi kemudian dia akan akumulasi gitu kan. Oh, ada broker ini dia jualannya banyak, tapi hari ini dia tidak melakukan apa pembelian. Kemungkinan dia udah punya barang dari kemarin dan dia sekarang distribusi gitu. Jadi kita harus perhatikan. Nah, nanti kita juga akan lihat average-nya. Kira-kira untuk scalping perjalanan satu hari ini, broker summary siapa yang ambil paling banyak, siapa yang jualan paling banyak, seimbang apa enggak, terus dia average belinya di harga berapa gitu kan, itu kita pakai buat pertimbangan ataupun acuan sebagai referensi, oh harga sekian. Nah, kadang nanti kita harus kombinasi dengan yang namanya chart atau mungkin dengan bid overnya tebal tipisnya itu kombinasi. Jadi broker summary itu kita pakai buat acuan, tetapi tidak selamanya harus cuma lihat bid overnya. Itu masih mentah menurut saya. Karena saham itu bisa ditukar lewat market nego, ditukar antar sekuritas, itu masih luas sekali. Jadi broker summary untuk membaca akumulasi distribusi, trade book, itu saya pakai buat mencari kira-kira broker tersebut itu saham itu ditransaksikan paling banyak di harga berapa.
Jadi kita kelihatan, katakanlah hari ini misalnya saham Indika Energi ya, 1000 berapa tadi, 1600-an sampai 1700 800-an berapa gitu ya. Itu terjadi transaksi paling banyak di berapa? Terus broker yang akumulasi siapa yang paling banyak gitu kan. Nah, kadang aku juga pakai menu dan history itu untuk melihat rincian rekapan dari pagi sampai tutup market. Kira-kira tadi broker ini kok ngambil paling banyak itu di harga berapa, tak lihat bener nggak gitu kan. Nah, itu untuk referensi aja. Kadang kalau yang Hmm. saham-saham blue chip saya combine pakai foreign. Gitu aja sih, Mas. Hmm. Gitu. Oh. Nah, Mas Bekti, ini yang nanya nih, jenis saham yang suka di tradingin Mas Bekti berarti yang bisa dikatakan yang third liner begitu ya, yang kapitalisasi Mm-mm. pasarnya kecil, gorengan gitu ya, karena kan buat Ya. scalping ya. Kalau kan nggak Mm. mungkin juga buat scalping. Ya, bener-bener. Ya iya, Kak. Jadi kalau Bener-bener. nggak mungkin di scalpingin gitu, naiknya aja cuma kecil-kecil jadi nggak mungkin di pilih memang saham-saham yang kapitalisasi pasarnya kecil atau biasanya dibilang saham gorengan lah ya atau lapis tiga gitu. Nah Mas Bukti kalau misalnya ketika keluar dari satu saham ini ada yang nanya dari Subhan itu langsung jual angkat kaki atau angkat kaki pelan-pelan. Nggak mesti juga sih. Kadang langsung out beneran dan kadang langsung pelan-pelan juga. Nggak mesti juga ini. Tetapi kadang habis itu pun kalau memang masih menarik ya saya ambil lagi gitu. Jadi tak bikin santai aja, Mas. Jadi kalau di saham itu bener-bener kayak bahasanya kok gitu aja kok repot gitu ya. Jadi kalau memang kita tuh cuan bungkus profit. Masih peluang naik, beli lagi. Yang penting punya trading plan. Naik lagi kita jual. Kalau tidak sesuai harapan ya kita cut loss gitu. Bisa jadi tadi udah profit, cut loss dikit nggak apa-apa. Yang penting tetap cuan gitu aja. Saya mikirnya simpel aja. Kalau memang masih ada harapan, saya ambil lagi gitu. Oke, Mas Bukti ini sebenarnya butuh contoh dari ada pertanyaannya. Saya kasih ilustrasi aja Mas Bukti. Misalnya Mas Bukti Mm-mm. punya modal 2M misalnya 2 miliar dalam satu Mm-mm. hari. Terus cuan 200 juta. 200 jutanya langsung Betul tarik ke sekali. rekening, duanya doang yang akan diputar kembali. Enggak, Mas. Kadang kalau tiap hari saya pribadi agak sedikit ribet ya. Kadang saya per periode, kadang ya mungkin sebulan, 2 bulan sekali atau berapa gitu baru saya tariknya sekalian gitu. Jadi kalau tiap hari langsung torak tarik gitu kadang agak sedikit ribet sih menurut saya. Jadi aku nggak gitu gitu. Kadang per Mhm. bulan gitu. Jadi, tapi yang jelas tercatat gitu ya Mas, berapa Mm-mm. total keuntungannya, nanti itu yang akan dipindahkan, misalnya dalam satu bulan total keuntungan misalnya 3M, ya 3M-nya yang Mm. diamankan gitu ya Mas, Iya, dari benar-benar. lagi gitu. Nah, begitu tuh teman trading. Oke, nah ini ada yang bertanya lagi tentunya. Kalau Mm-mm. misalnya Mas Bekti ketika melakukan trading atau scalping ya, itu harus menggunakan PC dan apa ya, spek tertentu nggak? Atau seperti apa? Biar nggak nge-lag atau nggak ketinggalan gitu. Ya, memang kalau untuk scalping memang dibutuhkan ketahanan semuanya ya Mas ya, baik dari kualitas PC-nya. Saya tuh pakai PC yang panjang gitu ya, Samsung Odyssey itu juga pakai, tapi juga aku harus bisa juga di laptop. Jadi aku harus bisa semuanya Mas. Karena apa? Kita nggak tahu kadang aku ada kepentingan di mana dan mengharuskan pakai laptop gitu. Jadi aku udah set dalam diriku, aku harus bisa di semua kondisi. Dan kalau untuk seorang scalper memang penting banget Mas. Termasuk kayak UPS atau mungkin generator cadangan itu genset itu penting banget. Jadi udah harus disiapkan semuanya. Karena saya pernah waktu itu pakai PC ya, dan tiba-tiba listrik mati gitu. Aduh, mau enter ini juga nggak bisa gimana. Begitu listrik nyala, udah boncos gitu kan, udah turun banyak gitu. Nah ini bahaya juga. Maka dari itu kalau kita mau jadi seorang scalping, kita ibaratnya kalau mau perang, disiapkan semuanya dulu gitu. Apalagi kalau maaf, Mhm. sorry, dananya kalau udah semakin meningkat, Anda jangan sampai mempertaruhkan uang Anda yang lebih gede ini hanya dengan kesalahan karena mati listrik atau koneksi internet atau apa gitu, jangan sampai. Anda harus pastikan semuanya oke gitu, karena bahaya sekali gitu Mhm. gitu. Mhm. Mm-mm. Oke. Kalau melihat saham Mas Bekti di running trade ketika volumenya Mm-mm. gede tapi misalnya apa ya, turnovernya gede juga, lebih gede dari volumenya, seperti apa Mas Bekti melihatnya? Yang paling penting bagi saya pribadi adalah saham-saham yang itu gini Mas, di running trade ramai ditransaksikan, bahasanya lagi manggung, kemudian ada peningkatan persentase. Kuncinya sebenarnya di persentasenya. Ketika tiba-tiba kok saham bumi katakanlah wah naik 5% gitu kan. Tiba-tiba ada yang HK nih 6 berapa tadi naik 6%, 7% gitu kan. Wah, ini berarti kan direspon pasar. Aku akan lihat di broker summary-nya, di tadi yang seperti yang sudah saya jelaskan itu, bid overnya kayak apa gitu. Nanti kalau tertarik atau mungkin lihat sentimennya, mungkin ini harga kual dunia naik, kemudian chartnya seperti apa, kemudian newsnya seperti apa kita cari ya, udah tak pakai buat pertimbangan gitu. Jadi memang kalau ditanya
ilmu pastinya nggak ada. Nggak ada resep khusus, Iya, nggak ada. Ini bukan ilmu matematika. Tetapi keputusan kita berdasarkan analisa dan pertimbangan kita, itu yang kita pakai untuk melakukan jual beli. Gitu. benar. Makanya kalau saya siaran, saya selalu bilang, Mas ya, semua keputusan berada Hmm. di tangan Anda sebagai investor. Gitu. Emang ngasih, Benar-benar. iya mau sebanyak apapun bisikan lah, apalah grup-grup dan lain-lain ya kalau misalnya nggak berani nggak bakal pernah direalisasikan tentunya untuk masuk ke pasar Iya. tentunya untuk Nah Mas, ini ada yang bertanya nih, Hmm. ini soal waran. Mas Bukti juga kan pernah saya lihat beli waran lah. Seperti apa sih kalau misalnya untuk Hmm. teknik waran? Saya sih nggak pernah beli waran Mas jujur. Ya, gini Mas. Jadi Warren itu memang agak sedikit, menurut saya gini, hampir mirip kayak apa ya, semacam di sini kan Warren itu hakikatnya adalah derivatif turunan, ya. Dia Mhm, diterbitkan oleh saham induknya di mana itu sebagai pemanis. Tetapi hati-hati kadang ini si manis yang bikin pahit. Karena mhm, persentasenya dia bisa ratusan persen, dia itu nggak ada batasan auto reject atas, tetapi dengan catatan tidak boleh melebihi harga induknya ya, harga induk sahamnya. Tetapi dia kalau turun bisa ke harga 1 perak, kita bisa mhm. bercermin Truwe waktu itu sempat rontok dari 200-an sampai turun ke 10 perak. Itu 90 berapa persen itu satu hari gitu. Nah, itu. Jadi di sini adalah ingat konsep pertama. Peluang profitnya bisa tinggi, peluang resikonya juga tinggi banget. Itu konsep utama dulu teman-teman. Tinggal ditanya, berani nggak? Contoh tadi Mas Gibran. Wah, aku nggak berani. Ya benar, berarti situ sudah mengukur bahwa saya punya profil resiko yang mungkin tidak berani masuk waran. Tinggalkan. Ya sudah, itu mah menurut saya benar, Mas. Tetapi kalau Mhm. orang yang berani masuk waran, berarti dia sudah mengukur resikonya. Saya siap resikonya, tapi saya juga siap peluang profitnya yang cuan ya tinggi, resiko ya tinggi. Nah, bagaimana sih cara membeli atau mungkin bukan membeli, tapi karakteristik waran? Kalau saya sih Mhm. biasanya gini, Mas. Dia dia itu akan mengikuti harga induknya. Itu sering banget terjadi. Katakanlah kemarin saham Pura. Pura kemarin kan auto reject atas. Tadi naik. Wah, kemarin tadi pagi waktu pas Pura masih naik tinggi, dari warannya bisa sampai kemarin ditutup 200-an persen kalau nggak salah. Terus hari ini tadi juga sempat naik kenceng banget. Itu mengindikasikan bahwa apa? Bahwa induknya naik tinggi diikuti dengan warannya gitu. Tetapi hati-hati kalau Anda beli pas nggak pas dan ternyata turun, wah itu bisa rasanya kayak kripto gitu, nanti bisa rontok, bisa bahaya sekali. Makanya hati-hati gitu. Jadi kembali ke profil masing-masing, dan kalau saya boleh bilang dia akan mengikuti harga induknya dan biasanya ada musimnya sendiri gitu. Oh. Berarti ada yang nanya nih Mas, ngomong soal pura. Tadi masuk pura nggak? Saya dari kemarin masuk, tapi sekarang saya pastikan saya sudah bersih gitu. Dengar ya, udah bersih. Jadi nggak ada lagi Uh, seperti di dalam. Oke. Mungkin lebih kepada apa ya personal gitu. Ini Mas Bekti untuk tentunya sampai titik ini ada yang bertanya, pernah nggak sih merasa kayak udah di titik di bawah banget gitu kayak menyerah atau mungkin ya walaupun Mas Bekti tadi bilang nggak pernah menyerah sih, maksudnya harus tetap berjuang juga. Tapi pernah nggak Oh, di bawah gitu? pernah Mas. Saat Saya pernah cerita di YouTube-nya Mire Aset, itu titik terendah saya adalah gini Mas. Saya itu waktu itu benar-benar uang trading saya itu biasa banget. Itu era tahun 2013-an. Waktu itu saya kerja di Solo. Saya kerja di Mhm. Sekuritas. Dengan salary saya waktu itu ya, yang saya merasa masih kayak pas gitu kan. Dan benar-benar uang itu di trading juga masih kecil. Saya mau nyairin itu aja agak susah. Itu saya sampai mau pulang ke Jogja, itu pinjem uang teman saya 20.000. Itu sama teman saya orang Klaten. Ingat banget aku, karena aku sebenarnya waktu itu bilang aduh malu juga, tapi gimana aku kalau nggak pakai uang 20.000 nggak bisa pulang. Saya tuh sampai di kosan cari uang receh-receh, beneran saya nggak bohong. Jadi bener-bener aku kenapa nulis buku itu, bener-bener aku mengisahkan kisahku tuh dari nol gitu loh Mas. Jadi bener-bener dari nol, tetapi aku tuh sampai saat ini pun juga nggak nyangka bisa sampai detik ini. Kadang nggak nyangka, tapi ternyata Allah mungkin maha baik ya. Itu melihat dari proses saya, perjuangan saya kayak apa, itu bener-bener kayak meneteskan air mata kebaikan. Jadi yang dulunya bener-bener kayak di bawah banget, sampai uang 20.000 aja saya pinjem temen, tapi ternyata bisa berbalik. Nah, dari situlah Mas saya membuat kisah dalam buku saya itu, termasuk saya pernah jualan pulsa dan lain sebagainya gitu saya lakukan. Tetapi ya itu tadi, kekuatan yang penting jangan pernah menyerah. Saya pernah di titik bawah, tapi saya cuma punya keyakinan kalau aku tekunin bidang ini, pasti suatu ketika akan berhasil. Dan benar ternyata doa saya terkabulkan gitu Mas. Yang saya pelajari dari Mas Bekti itu adalah nggak jangan menyerah. Kalau cut loss anggap uang sekolah dan yang paling penting kan banget sayang banget sama istri dan keluarga.
Nah ini nih saya melihat ya Mas Bekti orang-orang yang family man ya, misalnya kayak Mas Daniel, Koko Daniel, terus Mas Bekti, berapa orang-orang yang saya kenal begitu, seorang trader gitu, ini semuanya family man. Jadi alangkah baiknya coba menyayangi keluarga juga biar rezekinya lebih Bener lancar mas, gitu ya Mas. ya bener saya bilang yang namanya bener ya kita itu kalau kita itu peduli sama keluarga, yang namanya kita itu ikhlas mengandung keluarga, kemudian kita jangan lupakan orang tua kita, doa dari mereka lah yang mustajab, beneran aku nggak bohong, itu luar biasa sekali. Jadi selain ada itu trading, jangan pernah lupa kunci keberhasilan utama itu yaitu selain yang namanya sodakoh ya, kemudian jangan lupa nilai-nilai religi, terus kemudian semacam kayak ini sama orang tua, sama anak istri itu penting banget banget menurut saya. Kuncinya juga di situ gitu. Itu kuncinya dari Mas Bekti itu yang bisa kita pelajarin. Sekarang mau main game seru-seruan ya Mas Bekti, ini menuju akhir. Tapi ini ingat ya, teman trading ini bukan mengarahkan Anda untuk membeli saham ini, tapi cuma melihat gimana Mas Bekti memilih dengan cepat saham ini ya. Oke, kita mulai nih ya Mas Bekti. Kita mulai memilih saham. Jadi 2 saham yang saya nanti kasih, nanti Mas Bekti pilih aja dalam waktu yang cepat. Oke? Oke, Oke. Kita mulai ya. Real atau BEPS? real, L PKPK? PKPK, Fire atau WOWS? fire. Cap atau dada? Apa mas? Cap, CAKK atau DADA? Ah, dada, Dinar atau BGTG? BGTG, IYLS atau Yellow? yellow, Bos atau CBMF? bos, Aldo atau Pura? pura dong. Bris atau Agro? Aku lebih suka agro, MLPL atau MPPA? MLPL, BBYB atau Baca? BBYB, Bumi baca atau sadis. BR? Oh bumi, saya suka bumi. TLKM atau JAST? Jas, BABP atau BBKP? BABB, Doit atau INDY? Indi, Ya, ANTM atau TINS? Antam, Terakhir nih, BBRI atau BBCA? Mau stock split? BBRI aja deh, BBRI aja. BBRI. Tapi ini pertanyaan paling Mas ya. Mas Bekti investing juga nggak sih? Atau emang tiap hari trading? Ya, saya memang keseharian saya trading, Mas. Tapi saya juga menyisihkan data, memang itu yang saya tarik itu. Tadi yang saya bilang safety fund itu ya, kalau profit diamankan itu juga ujung-ujungnya saya pindah ke rekening lain, di mana itu nanti juga untuk swing dan investasi gitu. Jadi nggak selamanya trading, nggak. Saya juga semuanya gitu. Nggak selamanya trading, ada juga investingnya dan juga swingnya. Iya. Semuanya udah terjawab Mas Bekti malam hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Oke, Mas Gibran, boleh aku Apa yang mau nyampein satu disampaikan hal kepada teman-teman ini, teman-teman. Jadi gini, Oke, jadi bagi yang buku Super Scalper itu kan sebenarnya nanti untuk tanggal perkiraan pertengahan dah. Kalau nggak salah tanggal 15 kita kirim semuanya yang kemarin order Tokopedia, dan saya sampaikan yang belum dapat, nanti aku akan open lagi kurang lebih tanggal 15 Oktober di Tokopedia. Itu linknya ada di bio Instagram saya. Itu link resminya ada di bio Instagram saya. Nanti aku akan open, akan lebih banyak, kurang lebih 5.000 sampai 10.000 buku. Jadi nggak usah khawatir, semua akan kebagian, dan kita juga udah cetak-cetak terus. Mungkin itu aja dari saya sih Mas, saya sampaikan. Karena banyak sekali yang DM saya masih tanya, Mas kapan bukunya ada lagi gitu. Jadi saya sampaikan sekarang aja, nanti kurang lebih tanggal 15 Oktober, sehabis acara saya di Jogja tanggal 14, itu akan saya open lagi. Dan yang gelombang pertama kemarin akan saya kirim gitu. Nah, gelombang pertama akan dikirim, gelombang kedua dan gelombang selanjutnya jangan takut untuk kehabisan. Oke, Mas Bekti, terima kasih banyak untuk waktunya di malam hari ini. Waktu Instagram Live itu terbatas. Sehat-sehat selalu. Salam buat anak dan juga istri. Saya boleh dong main ke Padepokan BTS? Boleh. Silahkan Mas, besok Oktober ya. Insya Allah ya Mas. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sehat-sehat selalu. Sampai jumpa Mas Bekti. Sampai jumpa Mas Gibran. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Trading.